dong. Ini tim kan baru. Ya kan technical directornya juga baru mau datang gitu. Oh, baru mau datang? Akan ya, datang? baru tanda tangan berapa hari yang lalu. Wah, luar biasa. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. Perjalanan timnas Indonesia di round 4 mungkin masih beberapa bulan lagi. Akan tetapi semuanya bisa dimulai sedini mungkin. Hal seminim apapun bisa merubah keadaan. Cedera pemain, persiapan jangka panjang, hingga penambahan kekuatan baru adalah sesuatu yang mulai diperhitungkan. Federasi pun diam-diam ternyata mengambil keputusan. Direktur teknik yang selama ini dinantikan mendadak mencuat setelah Erick Thohir membukanya sendiri. Bukan sesuatu yang mungkin bisa terbaca oleh lawan, namun percayalah, Dirtek juga berpengaruh kepada tim nasional Indonesia. Kemudian pemusatan latihan, pemain diaspora baru juga terus memberikan pertanyaan. Dan akhirnya Erick Thohir menjawab semuanya, yang ternyata jauh dari pemikiran banyak orang. Melihat hal ini, rival round keempat mulai kebingungan. Indonesia diprediksi menjadi negara yang paling susah lolos oleh media Asia, tapi kok bisa federasi dan fansnya justru pede saat diremehkan? So, inilah bukti keseriusan timnas Indonesia dalam menggapai mimpi menuju Piala Dunia. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Perjalanan timnas Indonesia di round keempat mungkin masih akan dimulai beberapa bulan lagi. Namun seperti yang sudah-sudah, waktu tak pernah menunggu kesiapan siapapun. Ini bukan cuma soal mengharapkan keadilan dari wasit, yang semoga saja tidak terjadi kontroversi. Perjalanan timnas Indonesia di round 4 juga harus ditunjang dengan penuh keyakinan secara performa tim. Jika ingin lolos secara menjanjikan, maka kuncinya ada di dalam diri skuad Garuda sendiri, bukan soal protes, soal tuan rumah, apalagi soal kekuatan lawan. Di atas lapangan apapun bisa terjadi. Untungnya, Federasi Sepak Bola Indonesia tampaknya benar-benar memahami makna dari kesiapan itu, di mana ternyata PSSI sedang membuat langkah besar. Tak banyak gembar-gembor, namun sekali diumumkan, semua mata langsung menoleh. Erick Thohir dalam sebuah podcast bersama Bung Binder membocorkan kabar yang selama ini hanya jadi desas-desus. Dong, ini tim kan baru. Ya kan technical directornya juga baru mau datang gitu. Oh, baru mau datang? Akan ya, datang? baru tanda tangan berapa hari yang lalu. Wah, luar biasa. Ya, Dirtek, sebuah posisi yang selama ini hanya diisi secara interim oleh Indra Syafri, kini akan dipegang oleh sosok baru. Sosok yang kata Pak Erick ini wajib tinggal penuh di Indonesia. Sosok yang membawa CV, juga membawa visi. Seorang direktur teknik sejatinya adalah arsitek dari dalam. Ia adalah jembatan antara filosofi dan implementasi, antara mimpi federasi dan kenyataan di lapangan. Tugas Dirtek bukan hanya menentukan kurikulum pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari U16 hingga senior, sepak bola Indonesia berbicara dalam satu bahasa progresif, disiplin, dan terarah. Posisi ini akan menjadi pemegang kunci atas blueprint masa depan, memastikan bahwa generasi emas bukan hasil keberuntungan, tapi buah dari rancangan. Lebih jauh, Dirtek ini juga akan berperan penting dalam komunikasi lintas tim dan usia. Ia akan menularkan filosofi ke daerah-daerah, membantu pengembangan SSB, serta menjembatani pelatih lokal dengan standar internasional. Dirtek juga akan menjadi poros utama dalam proses pengamatan pemain diaspora dan keturunan. Karena kenyataannya, pemain diaspora pun butuh pendekatan. Mereka tidak bisa hanya didatangi dengan janji, dibutuhkan sistem, dibutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu salah satunya dibangun oleh kehadiran Dirtek yang punya kredibilitas dan komitmen jangka panjang. Saat ini nama-nama seperti Laurin Ulrich, Miliano Jonathans, Dean Zembergen, hingga Thijs Dallinga kini makin terpantau jelas. Bukan cuma karena scouting, tetapi juga karena pendekatan sistematik yang dibangun PSSI. Bahkan kabarnya, PSSI telah mengajukan beberapa nama baru kepada Menteri Hukum, termasuk 2 tambahan lagi. Hanya saja yang sudah diketahui dalam dokumen yang disusun ada 4 nama yang sedang diproses, yakni Mauro Zylstra untuk timnas senior putra serta Isabel Kop,
Isabel Notet dan Pauline van de Poel untuk timnas putri. 2 nama lagi masih dirahasiakan, konon karena prosesnya masih dalam tahap diplomasi. Apakah salah satunya Thijs Dallinga, ataukah ada kejutan dari Bundesliga atau Serie A? Yang jelas langkah ini menunjukkan keseriusan, namun meski dari sisi personalia terus diperkuat, muncul pertanyaan klasik dari publik. Mengapa timnas tidak menggelar TC dan uji coba di luar negeri? Seperti yang kita tahu, timnas hanya menggelar uji coba di Surabaya pada matchday September nanti. Sementara rival kita seperti Arab Saudi, Irak, semua memanfaatkan momen pramusim untuk menguji tim di luar Asia. Mereka melawan lawan tangguh di tanah Eropa, bahkan ikut turnamen besar seperti CONCACAF Gold Cup atau Kings Cup. Arab Saudi tampil di Amerika, sedangkan peserta grup lain seperti Qatar melawan Australia. UEA menghadapi klub Serie A Lecce dan klub La Liga Mallorca di Eropa. Sementara Irak ikut ajang di Thailand. Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Surabaya, di kandang sendiri, di dalam negeri. Tentu ini menuai pro kontra, tapi Erick Thohir menjelaskan ada pertimbangan besar di balik keputusan ini. Salah satunya adalah soal jadwal FIFA Matchday, karena di luar itu nyaris tidak ada waktu ideal mengumpulkan pemain abroad. Selain itu, pilihan Stadion Gelora Bung Tomo pun bukan asal-asalan. Mayoritas pemain abroad belum pernah main di luar Jakarta. Mereka harus beradaptasi dengan atmosfer lain, suasana lain, tekanan berbeda. GBT jadi laboratorium mental yang realistis. Kita tidak main di Jakarta, supaya mereka yang sebagian belum pernah main di luar Jakarta bisa mulai merasakan berkunjung ke kota lain. Kalau kita ke luar negeri, ya belum tentu cukup itu waktunya. Lebih baik itu satu tempat. Mereka jangan sampai cedera. Itu sesuatu yang kita coba jaga, ucap Ketum PSSI dilansir dari kompas.com. Ya, faktor lain yang jauh lebih penting adalah pencegahan cedera. Kita sudah kehilangan Ole Romani, pemain penting, dan federasi tak mau kehilangan yang lain hanya karena ambisi pendek. Namun seberapapun logisnya alasan ini tetap saja jadi sorotan media. Karena faktanya, Indonesia satu-satunya dari grup A yang tidak keluar negeri, maka keraguan kembali muncul. Apakah ini cukup? Media Asia bahkan memberikan Indonesia peluang hanya 7% untuk lolos, sementara Irak dan Saudi diposisikan sebagai unggulan. Media Irak menyambut ini dengan santai, tapi ketika mereka membaca komentar netizen Indonesia di kanal berita mereka heran. Karena alih-alih marah, netizen plus 62 justru optimis. Terima kasih sudah meremehkan, tulis salah satu netizen. Begitulah wajah baru sepak bola Indonesia, tak lagi reaktif tapi penuh keyakinan diam-diam. Hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. In the storm, we find a light. Garuda takes me to... Sementara itu dari Thailand, media Boltai melontarkan kritik sini sekaligus kagum. Mereka menyebut timnas Indonesia berubah menjadi tim penuh pemain naturalisasi, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kagum terhadap kualitasnya. Tim Indonesia ini lebih banyak berfokus pada pemain blasteran. Banyak pemain yang pindah ke warganegaraan dari Eropa, terutama Belanda, Jerman, dan Belgia. Jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin dihitung semuanya, tulis Boltai dengan nada heran. Akan tetapi media Thailand tersebut juga melihat inilah kekuatan Indonesia sekarang untuk bisa bersaing menuju Piala Dunia. Sedangkan dari Malaysia, nada yang berbeda muncul. Media di sana mengklaim bahwa Harimau Malaya kini jadi incaran uji coba. Indonesia disebut sempat mengajak, namun ditolak. Ini seperti sebuah singgungan dari negeri jiran. Sikap yang membuat publik bertanya, takut atau sombong. Tapi yang pasti, dalam senyap, Indonesia sedang bersiap, bukan untuk pamer, tapi untuk mengejutkan. Karena sejarah tak ditulis oleh yang paling kuat, tapi oleh mereka yang paling siap. Dan timnas Indonesia di balik semua keterbatasan dan kritik sedang menunjukkan bahwa mereka sedang sangat-sangat siap.
Karena inilah momen menentukan, inilah jalan menuju sejarah, inilah detik-detik menuju mimpi yang dulu terlalu jauh, kini makin mungkin menembus Piala Dunia. Pada intinya, keseriusan Timnas Indonesia hari ini bukanlah sekedar slogan atau euforia sesaat. Ini adalah bentuk kesadaran kolektif bahwa mimpi menuju Piala Dunia bukan lagi angan-angan kosong, melainkan target yang harus dikejar dengan kerja sistematis, komitmen jangka panjang, dan strategi matang. PSSI tak lagi sekedar responsif, tapi mulai proaktif, menunjuk direktur teknik baru, menyusun pendekatan diaspora yang rapi, menjaga kebugaran pemain lewat keputusan yang tak populer tapi logis, hingga membentuk laboratorium mental di Gelora Bung Tomo. Semua itu adalah bagian dari cetak biru masa depan. Meski tidak semua keputusan menyenangkan publik atau membuat kagum media asing, tapi langkah-langkah ini menunjukkan Indonesia tak gentar menjadi berbeda, tak takut jadi minoritas di tengah standar mayoritas. Justru, dari sanalah kekuatan itu lahir. Karena dalam sepak bola, sejarah seringkali berpihak pada mereka yang paling berani mengambil jalan sunyi. Dan Timnas Indonesia tampaknya sedang bersiap mengambil jalan itu. Dengan penuh kesadaran, bukan kebetulan. Mereka tak butuh dielu-elukan sekarang. Yang mereka butuhkan adalah waktu, ketenangan, dan keyakinan. Karena saat waktunya tiba, dunia akan tahu Indonesia tidak datang untuk sekedar bertanding. Indonesia datang untuk menantang sejarah.